Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah hari ini saya berada di kantor ini berada di kantor yayasan darurat. Saya bersama Ketua Badan Pengurus Yayasan Sosial Al-Hidayah Bedugul dan juga selaku Ketua Nazir Wakaf Candi Kuning. Beliau Bapak Khairil Anwar SE. Nah, ini ngobrol santai, selain aktivitas ibadah ya, katakan tadarusan, tarawehan, mungkin ngaji gitu. Dan aktivitas kelembagaan di bulan puasa ini paling kini itu apa benar-benar di yayasan. Ada yang paling menyita Pak Khairil selaku pimpinan itu program-program itu mungkin bisa di review atau diceritakan Pak. Jadi kalau secara garis besar mungkin ada yang melengkapi sarana prasarana ekonomi. Sebagaimana kita ketahui kita ada amanah dari BSI Maslahat untuk merealisasikan beberapa kegiatan ekonomi produktif seperti UMKM Center, mungkin butuh sedikit minta waktu untuk bisa, walaupun sudah kita bentuk tim dan kita mempercayai timnya. Lalu kegiatan sosial yang lain ada berkait dengan sosialisasi mengenai zakat, mendorong unit-unit pendidikan kita untuk membentuk UVZ, termasuk masjid dan lain sebagainya. Kenapa kita dorong? Karena ini penting. Selain sebagai ketaatan kita sebagai warga negara untuk mengikuti regulasi tentang perzakatan. Maka salah satunya adalah kita sadar zakat kita dimulai dengan regulasi. Jadi secara umum dua poin itu betul. Ya paling pada secara umum paling besar ngambil porsi ya kegiatan ibadahnya. Kemudian kalau boleh tahu kalau umpamanya ini ya nanti penerima manfaatnya itu Jadi kita kalau secara umum itu kan karena ini penggunaan dananya adalah dari dana umat, zakat ataupun wakaf, maka kalau zakat itu jelas kita sasarannya 8 asnaf dengan prioritas fakir miskin pertama. Tentu di dalamnya itu ada unsur-unsur yang lain. Nah kalau wakaf, ya kami dari awal komit bahwa arah pemanfaatan dari pemasukan dari wakaf produktif kita adalah untuk guru honorer kita, peningkatan kesejahteraan guru honorer kita sembari melengkapi sarana prasarana. kaitannya dengan pendidikan, ibaratnya pendidikan mungkin harapan Pak Khairil dan mungkin barangkali program strategis dari yayasan untuk pendidikan pasca Ramadan ini mungkin bisa disampaikan juga. Iya, kita besar sekali kok. Jadi kita posisinya sih mendukung karena kita percaya bahwa unit pendidikan kita itu diisi oleh figur-figur SDM yang mumpuni lah. Kita percaya sekali. Cuma kita membuat kebijakan umum saja. Melalui kemarin kita sudah mendeklarasikan bahwa sekolah kita itu adalah sekolah berbasis agroeko. Kita akan fasilitasi nanti ruang-ruang kelas outing. Paling tidak kita akan bikin 3 kelas outing yang bercirikan yang mengarah kepada konsep agroeko itu sendiri. Mungkin kemarin kita rencanakan di depan BLK kita akan bangun sekolah yang bisa mendekatkan dan mencirikan bahwa sekolah kita ini memang sekolah yang seperti kita deklarasikan dalam hasmantab yang sudah sepakat. Memang kita akan bercirikan atau identitas kita lah agroeko eduwisata. Jadi kita akan bangun gedung serbaguna terintegrasi dengan wedding organizer kita yang ditanggung jawabi oleh Pak Kalian Tempekan Pak Jumadin. Lalu di sebelah sekolah MI kemarin World Class itu kita akan bangun 2 penginapan ramah muslim. Artinya karena ada permintaan, kadang-kadang ada wisatawan kemalaman pengen cari penginapan yang dekat masjid. Jadi pasarnya ada sebenarnya. Dan kita akan gunakan gedung serbaguna Bandit. Itu nanti kalau sekolah unit ini kan punya aula atau siapapun masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan masyarakat muslim di Bali yang punya kegiatan dengan kapasitas yang terbatas, 50 seat, 50 orang maksimum, kita siap fasilitasi.
Ya Bu, alhamdulillah banyak mendapatkan doa restu, banyak mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan di Bali. Begitu mereka tahu kita akan bikin fasilitas itu, mereka mengapresiasi, mendoakan, dan terasa sekali bahwa itu dirasa kita membuat ini, mereka merasa hidup mereka juga gitu. Jadi merasa memiliki gitu. Kalau sampai Bedugul itu punya fasilitas itu berarti milik umat Islam. Nah ini kan sudah sesuai sebenarnya dengan spirit kita bahwa ini adalah aset umat yang dipercayakan kepada Muslim di Bedugul. Itu akan bisa efeknya mungkin seperti juga kalian minimal mendekati. Bahkan bukan tidak mungkin melampaui. Kalau itu kita belajar sama sukunya lah, gue pasti orang terdepan itu. Itu tentu ya memang dalam konsep strategi bisnis kan adalah yang apa namanya yang pertama itu mesti harus inovatif supaya dia tidak dilampaui. Tidak boleh cukup puas. Sama kayak sekolah kita juga saya pikir begitu. Jangan mentang-mentang ini kan belakangan kita mengalami penurunan prestasi setelah pernah mengalami masa banyak prestasi. Kenapa? Karena kita cukup euforia terlalu lama. Oh kita juara, ada juara nasional, ada juara regional. Anak-anak kita berprestasi diterima di sekolah-sekolah favorit. Terlalu panjang kita bereuforia, sehingga apa? Tanpa sadar penurunan kualitas terjadi, yang lain naik gitu karena mencontoh kita, kan begitu. Kalau yang dicontoh nurun. Ya sekarang malah kita yang apa namanya menengok-nengok kok ini lebih maju. Ini yang saya maksudkan, jangan pernah puas. Kita harus selalu berada pada level yang tinggi di dalam persaingan. Kalau mau kita tetap dipilih, kan kita kemarin sampaikan. Jadi mungkin nanti kami ke depan terkait dengan peningkatan SDM, kita akan coba buat program apa namanya tentang bagaimana memahami permasalahan dengan menggunakan analisis SWOT. Itu penting sekali. Ya, dari penguatan kapasitas SDM pasti dan harus lalu itu. Terus bicara apa tadi menyinggung juga varian yang identik dengan program kemasjidan Pak. Kalau masjid kita sendiri mungkin strategis nanti di ya pasca Ramadan lah, atau yang paling mendasar mungkin di program kemasjidan Pak. Kalau di kami masih di sarana kok prioritasnya, tapi ya alhamdulillah prioritasnya juga nggak lebih dari 50% kadang akan anggaran tahunan deh. Terus kaitan dengar-dengar bahwa ada ekspansi gitu Pak. Iya. Ekspansi perluasan tanah itu. Iya benar. Ini terpikir oleh kita karena apa namanya? Ya memang kan kita sering sampaikan bahwa wilayah kita ini nggak mungkin mengembang secara luas wilayah administratif. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan adalah mencari peluang di wilayah administratif kiri kanan kita yang memang ya tentu dengan jalan yang baik, sopan. Yang diniatkan adalah untuk menjadi jaring pengaman sosial ketika ke depan ada potensi permasalahan sosial seperti kebutuhan lapangan kerja. Nah, masjid insya Allah akan hadir di situ. Sebagaimana sebelumnya COVID, kita orang terdepan, pelopor kita untuk membantu pemerintah menangani permasalahan sosial, masalah pangan, masyarakat kita saat itu, masalah kesehatan dan sebagainya. Berarti bidang ekonomi yang memang menjadi concern kami, saya khususnya secara pribadi dan Pak Sodikin yang terus sekretaris agak fokus di ini. Ya tentu kita akan menggunakan semua source kita, unit-unit potensial kita untuk mewujudkan ini. Resolusi Ramadan untuk tahun ini untuk secara umum untuk lembaga kita Pak. Iya Bu, sebenarnya ini dahsyat sekali Ramadan ini untuk merubah karakter kita, akan merubah. Kalau Sayyidina Umar sampaikan, kalau ada orang bilang bisa merubah karakter orang, maka nggak bisa langsung kita percaya. Tapi kalau ada orang bilang bisa pindahkan gunung, percaya itu. Itu saking susahnya memang mengubah karakter. Allah paham, Allah tahu kadar kita, maka Allah beri cara-cara. Walaupun secara bertahap kita meningkatkan menjadi karakter pribadi yang lebih baik dengan tetap karakteristiknya saya mungkin ya tetap begini
Baju Bandi, ya begitu, Pak Saida, Pak Mamat, Rupon, ya begitulah karakternya. Tapi bagaimana dengan karakteristik masing-masing yang jadi khas anak, kekayaan, dan menjadi baik. Kita bagaimana tahu Sayyidina Umar, Nabi bisa sampai dia Muslim juga tetap begitu. Bahkan ketika Rasulullah dikatakan wafat, dia kembali seperti itu, karakter awal spontan lah. Tapi basicnya adalah kecintaan kepada Rasulullah, iman. Kan begitu. Tetapi ada inner call-nya, ada iman di dalam yang menyetop bahwa ya Rasulullah juga manusia, dia akan kembali. Jadi Ramadan ini luar biasa, karena saya pernah sampaikan bahwa untuk membentuk karakter atau habit, begitu bahasa ya, itu penelitian ilmiah ini perlu waktu paling sedikit itu 21 hari. Nah kita nih sama Allah dikasih bonus lebih 29 hari, lebih 8 hari. Allah paham manusia berpikir 21 hari, udah paling udah dipadat-padatkan sama manusia. Tapi Allah kasih kesempatan 29 hari. Nah, tentu Allah katakan Allah menjadi orang yang bertakwa. Ya bertakwa tadi itu artinya memiliki karakter yang baik. Mungkin terakhir Pak Erin untuk mengucapkan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama jajaran pengurus Yayasan Sosial Hidayah dari Badan Pembina, Badan Pengawas, Badan Pengurus, beserta unit-unit pendidikan yang ada di bawah pengelolaan Yayasan Sosial Hidayah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Dengan ucapan minal aidin wal faidin, semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ngobrol kita di tanggal 29 Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan menjadi khazanah lembaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.